Piu, piu, entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, kali ini kita akan kembali mencoba menceritakan tentang perjalanan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Bung Karno. Ini power kepemimpinan Bung Karno ini telah dimulai sejak beliau berusia 10 tahun. Nah, bagaimana ceritanya dan bagaimana kisahnya? Simak di channel YouTube Kaji Bro ini. Tapi saya ingatkan sedulur sekalian, bila panjenengan berkenan, berikanlah subscribe, like, dan juga komentar. Dan jangan lupa, bila video ini panjenengan anggap bermanfaat, silahkan bagikan. Pacaran dengan gadis-gadis Belanda. Kebencian Soekarno terhadap tingkah laku pemuda-pemuda Belanda terkadang menimbulkan overkompensasi, dan beliau ingin mengalahkan lawannya dengan bentuk dan dengan cara lain. Untuk itu, Karno punya kelebihan. Di samping pemberani, dia tampan hingga mudah menarik perhatian gadis-gadis Belanda. Dan untuk menunjukkan kepada pemuda-pemuda Belanda bahwa dia tidak berada di bawah nilai rata-rata pemuda bule, seringkali Karno berpikir untuk mencari gadis-gadis Belanda. Seperti juga dalam banyak hal yang lain. Dalam mencari gadis-gadis Belanda pun, Karno boleh dikatakan berhasil. Bila kemudian ternyata dia tidak pernah memperistrikannya karena tujuannya bukanlah semata-mata atas rasa cinta, tapi lebih merupakan niat untuk menunjukkan keunggulannya dengan cara lain. Menurut pengakuannya sendiri, gadis Belanda yang pertama kali dipacarinya ialah Rika. Ini bahasa Londo ya, Rika Melusen. Gadis ini pula lah yang pertama kali dicium oleh Soekarno ketika itu umur Soekarno baru 14 tahun. Meskipun cinta terhadap Rika banyak didorong oleh kehendak untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai harga yang sama dengan pemuda-pemuda Belanda. Tapi dorongan rasa itu kurang disadari oleh Soekarno sendiri, hingga dia benar-benar seperti orang kegilaan pada Rika. Cinta monyetnya begitu meledak-ledak. Dia bahkan sempat mau membawakan buku-buku Rika. Bahkan bukan cuma sampai di situ, Soekarno juga dengan sengaja sering berjalan melalui rumah Rika dengan harapan bisa melihat sepintas wajah gadis pujaannya. Meskipun cinta Soekarno kepada Rika amat besar, tapi dia selalu menutupinya agar tidak diketahui oleh ayahnya. Dia takut ayahnya akan marah. Betapa tidak, dia tahu benar bahwa ayahnya membenci Belanda. Bagaimana mungkin ayahnya yang begitu membenci Belanda akan membiarkan putra tunggalnya main cinta, menciumi dan membawakan buku-buku gadis Belanda itu. Tapi hubungan itu akhirnya diketahui juga oleh Raden Sukami. Suatu sore, Soekarno remaja itu sedang bersepeda dengan Rika. Di sebuah belokan jalan, tiba-tiba Soekarno menabrak seseorang, dan ternyata yang ditabrak itu
adalah ayahnya sendiri. Soekarno muda yang pemberani itu jadi menggigil ketakutan. Dia bukan takut karena menabrak ayahnya, tapi karena sang ayah memergokinya sedang bersepeda duaan dengan gadis bule. Meskipun ayahnya bersikap cukup hormat, tapi sang anak tetap ketakutan. Sudah dibayangkan di rumah dia akan mendapatkan bagian yang bukan alang kepalang. Mungkin bukan cuma dicaci maki, tapi juga akan dipukuli dengan rotan seperti yang sering diterimanya ketika dia masih kecil dulu. Sejam kemudian, dengan perasaan takut yang tidak berkurang, Soekarno pulang dan menyusup diam-diam ke dalam rumah. Ayahnya datang mendekati. Perasaan Soekarno sudah kalang kabut. Dia seperti sudah melihat rotan yang diangkat tinggi dan siap diayunkan ke badannya. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Dengan lembut malahan sang bapak berkata, "Nak, kau jangan khawatir. Aku akan marah karena kau bergaul dengan gadis Belanda. Hal itu baik sekali. Itulah jalan terbaik agar bahasa Belanda menjadi lebih kamu kuasai lagi." Dan sekarang Soekarno merasa seperti dibukakan pintu surga. Sedulurku sekalian, kiranya cukup sekian dulu apa yang bisa kami sajikan terkait dengan kisah perjalanan hidup Soekarno di masa remaja. Ada kurang dan ada lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.